Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dana Dana dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Kedua Putri Mukti Wijaya, ada kemudian Muhammad Nur Alif, Razak Arafi, Farhan Fawaz, Andi Ananda Rizky, dan Hekal Rahmandia Putra. Sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai istilah. Latar belakang dari PPT ini merupakan dalam agama Islam terdapat banyak sekali ilmu yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang muslim dan mukmin agar benar-benar mampu melaksanakan semua perintah Allah dengan baik dan benar. Dan dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu tafsir dan masih banyak ilmu lainnya yang menjadi penunjang bagi ilmu dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ilmu fikih, ada beberapa kitab yang membahas mengenai ikhtilaf yang memiliki makna perbedaan dan perselisihan. Dalam beberapa kitab tersebut, ikhtilaf dibahas secara detail dan mendalam, membuat kami membacanya jadi penasaran dan tergerak untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud darinya. Secara sekilas dari kami tangkap indera mata kami dan pemikiran kami, istilah dalam kitab tersebut adalah perdebatan mengenai banyak perkara dalam agama yang menyebabkan terjadi perpecahan kelompok umat Islam dalam beberapa kelompok yang disebut mazhab. Mazhab ini memiliki nama dan ciri sesuai dengan kelompok masing-masing. Karena kami hanya membaca sekilas saja, jadi kami saat ini hanya bisa bertanya-tanya ikhtilaf atau perbedaan seperti apa yang dan dalam bentuk yang bagaimana yang terjadi dalam umat Islam. Bagaimanakah Al-Quran dan hadis berbicara mengenai ikhtilaf ini? Sini ada rumusan masalah dari PPT ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan ikhtilaf? Yang kedua, adakah berbagai ikhtilaf dan itu apa saja? Apa yang menyebabkan terjadi ikhtilaf dan bagaimana sejarah perkembangan mazhab-mazhab dalam Islam, khususnya mazhab fikih. Tujuan masalahnya, yang pertama ada mengetahui dan memahami makna dan maksud dari ikhtilaf, mengetahui pelbagai ikhtilaf dan yang mana yang diperbolehkan, mengetahui sebab-sebab terjadi ikhtilaf, mengetahui dan memahami sejarah singkat mazhab fikih dalam agama Islam pada umumnya. Pembahasan, pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf merupakan isim masdar dari ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan yang secara etimologi bermakna perselisihan dan perdebatan pendapat dan paham. Dalam kitab Masail fil Fikih Muqarran disebutkan bahwasannya ikhtilaf secara bahasa bermakna dan tidak adanya kesepakatan dalam sesuatu. Sedangkan secara terminologi ikhtilaf adalah berlainan dan berselisih pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu masalah tertentu. Jadi intinya, ikhtilaf itu adalah berbedanya penilaian antara dua orang atau lebih terhadap suatu objek. Ikhtilaf menurut istilah pada para ahli fikih adalah perbedaan pendapat seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya dalam beristihad dan berfatwa dalam sebuah masalah. Jadi ikhtilaf itu adalah lawan kata dari ittifaq, yakni kesepakatan. Perbedaan dan perselisihan pendapat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh manusia. Karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berlainan mengenai sebuah objek. Dalam berpedoman pada hukum dan syariat Islam, terdapat permasalahannya yang dalilnya diketahui dengan jelas dan ada pula yang belum diketahui dalil atau petunjuk syariat pandangan lainnya. Hal itu sudah sangat wajar terjadi karena semakin hari zaman dan dunia semakin berkembang dan maju sehingga muncullah permasalahan baru yang tidak ada dalil dan hujah yang jelas tentangnya. Akibatnya, dalil-dalil dalam berpedoman pun dibagi menjadi dua berdasarkan kekuatan hujahnya, yakni dalil-dalil qat'i dan dani. Dalil qat'i adalah dalil yang berasal dari tiga sumber syariat agama yang disepakati oleh mayoritas ulama, dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan dalil-dalil yang dani merupakan dalil yang bersumber dari selain ketiga hal tadi yang masih banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai kebetlakan dan kebenarannya. Pembagian ikhtilaf 1. Ikhtilaf makbul. Ikhtilaf makbul ini adalah perbedaan pendapat ulama dalam bermacam-macam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama fiqh mengenai kesunahannya, keafdalannya, ataupun hukum mahramnya. Jadi inti pembahasan dari ikhtilaf makbul ini hanya berkisar pada masalah-masalah guru yang belum diketahui secara pasti hukumnya. Misalnya seperti hukum mengeraskan bacaan basmalah atau merendahkannya ketika sholat. Keduanya sama-sama diperbolehkan hukumnya dan yang membatalkan sholat jika ditinggalkan salah satunya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenainya. Ada yang memakruhkannya, menghukuminya sunnah, ada pula yang memilih untuk tidak membaca ketika sholat. Lainnya mengenai ikhtilaf yang dibolehkan ini adalah ikhtilaf mengenai hukum bacaan qunut ketika sholat subuh. Ikhtilaf majmu' Ikhtilaf majmum secara bahasa bermakna perbedaan dan tercela dan jelek. Inilah ikhtilaf yang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi umat Islam, khususnya dan bagi seluruh penduduk bumi ini pada umumnya. Nah, ikhtilaf majmum ini mengenainya adalah ikhtilaf yang terjadi pada masalah-masalah yang usul yang jelas dalil qat'i mengenainya dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Misalnya mengenai hukum wajib salat 5 waktu.
berpuasa pada bulan Ramadan. Jika mengenai hukum dibolehkannya, maka bagi yang berpuasa pada bulan Ramadan, contoh istilah macam di atas amal sangat tidak boleh dijadikan hujah dan diamalkan dalam ibadah muslim sehari-hari. 3. Ikhtilaf sa'i maqbul. Ikhtilaf sa'i maqbul ialah perbedaan pendapat ulama yang terkait dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalil qat'i mengenai hukum. Maka dari itu timbullah sebuah usaha yang dilakukan oleh para ulama fikih yang disebut dengan ijtihad. Sebuah usaha masing-masing dilakukan secara oleh seorang mujtahid untuk menemukan solusi hukum syariat dari sebuah permasalahan baru yang belum ada dalilnya. Bentuk ikhtilaf sa'i maqbul yang diperbolehkan ini haruslah memenuhi syarat-syarat di atas agar tujuannya dari ikhtilaf ini benar-benar tercapai, tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap umat. Jangan saja jika para ulama yang berikhtilaf mereka berjihad tidak sesuai dengan kualitas keilmuan dan hanya berdasarkan pada hawa nafsu dan keafan dirinya saja. Tentu yang terjadi bukanlah pencapaian kebenaran, namun permusuhan dan kebencian yang akan terus mengakar dan tidak habisnya. Jadi, ikhtilaf yang diperbolehkan adalah Islam hanyalah ikhtilaf makbul dan ikhtilaf sa'i makbul ini, karena ikhtilaf ini tujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Mereka tidak merasa kesulitan dengan adanya kewajiban itu satu ijtihad saja. Sedangkan untuk ikhtilaf majmum maka dilarang untuk memperdebatkannya karena tidak ada manfaat dan akan hanya membawa pada kemudaratan dan keburukan saja. Jika berlarut-larut, maka ikhtilaf majmum dapat dipastikan umat Islam akan semakin terpecah dan damai serta toleransi tak akan ada lagi. Oke, lanjut. Sebab-sebab yang di atas adalah khusus mengenai sebab ikhtilaf sa'i makbul saja. Sedangkan untuk ikhtilaf yang mazmum memiliki sebab-sebab tersendiri, diantaranya A. Kebodohan, seperti yang terjadi pada kelompok Khawarij yang memahami ayat tanpa dasar, ilmu yang jelas hanya berdasarkan pemikiran yang kosong tanpa ilmu. B. Kezaliman dan kebencian di antara para pengikut mazhab yang sesat ataupun tidak pasti akan terjerumus dalam lembah kerusakan apabila menghukumi sesuatu karena mengikuti keinginannya saja. Karena kebencian apapun, baik yang benar maupun buruk, akan ditolaknya. Begitupun sebaliknya, apabila sudah sedang dan cinta, baik buruk pun dibenarkannya dan dianggap paling benar. C. Mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Karena ingin yang mudah-mudahnya saja, maka sebagian mazhab menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti yang terjadi pada salah satu kelompok ihtabiyah dari kalangan Syiah. Mereka menghalalkan yang haram dan meninggalkan beberapa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Fanatik terhadap mazhab tertentu. Karena fanatik terhadap mazhab tertentu, misalnya Syiah, jadinya sahabat lain yang selain Ali bin Abi Thalib dicela dan dianggap salah. Berbedanya cara Nabi dengan para ulama fikih setelahnya dalam menyampaikan ajaran agama Islam dan syariatnya. Syekh Dahlawi berkata, ketahuilah bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW fikih belum dibukukan dan pengajaran fikih Rasulullah pun berbeda dengan cara pengajaran ulama saat ini, yang dengan jelas menjelaskan bahwa inilah yang fardu, itu yang sunnah. Rasulullah SAW tidak menjelaskan dengan lisan mana yang sunnah dan mana yang fardu. 2. Sebab dari objek. A. Kosakata bahasa Arab yang multi makna dan multi tafsir. Dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang mujmal, yakni kata yang memiliki dua makna atau lebih. Contoh seperti lafaz Qur'an dalam ayat talak yang memiliki dua makna, yaitu waktu haid dan waktu suci. B. Perbedaan adat, keadaan dan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah imam mazhab tersebut. Hal tersebut
terbukti dengan adanya qaul jadid dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. C. Adanya dalil-dalil yang kadang bertentangan. Adanya dalil yang saling bertentangan. Ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat mengenai yang mana yang lebih pantas dijadikan hujjah. Dalil-dalil yang saling bertentangan ini biasanya dari hadis dan sunnah. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan mazhab dalam Islam. 1. Awal mulanya mazhab. Pada awal munculnya Islam di semenanjung Arab, terutama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di antara umatnya tidak pernah ada istilah mazhab ataupun kelompok-kelompok dalam Islam. Karena pada saat itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam menyelesaikan masalah dan perkara yang dihadapinya. Sehingga umat Islam saat itu tetaplah umat Islam yang satu dan tak terpecah-pecah menjadi berkelompok-kelompok seperti saat ini. Namun, walaupun tak ada mazhab-mazhab, perselisihan merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari oleh manusia. Karena setiap manusia memiliki pemikiran dan tabiat yang berbeda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Miswar bin Mahramah, bahwasanya Umar bin Khattab berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan. Lalu saya dengar bacaannya berbeda dengan yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bertanya kepadanya, siapa yang mengajarkan bacaan Al-Quran yang baru saja kau baca? Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, demi Allah, kau pasti berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarimu demikian. Lalu aku menarik tangannya dan kami menghadap pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau dulu pernah membacakan padaku surah Al-Furqan, namun baru saja ku dengar orang ini membacanya tidak sama sepertimu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah wahai Isam. Bacalah wahai Isam. Isa pun membaca seperti sebelumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, demikianlah Al-Quran diturunkan. Kemudian beliau berkata kepadaku, bacalah. Lalu aku membaca sesuai dengan yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Setelah selesai, beliau pun bersabda kembali, demikianlah Al-Quran ini. Sungguh Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah yang paling mudah untuk kalian. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Pada masa sahabat, tentunya sering sekali terjadi perselisihan dalam ijtihad mereka. Seperti yang terjadi mengenai masalah hak waris kakek apabila bersama dengan saudara mayit. Abu Bakar berpendapat bahwasannya kakek tersebut menghalangi saudara si mayit untuk mendapatkan hak waris sebagaimana jika ada ayah yang menghijabinya. Jadi, menurut Abu Bakar, jika ada saudara dan kakek, maka saudara tersebut tidak mendapatkan bagian hak waris karena terhijabi oleh kakek. Sedangkan Umar masih bingung dan bertanya kepada sahabat lainnya. Lalu Zaid bin Sabit memberikan fatwa bahwasanya kakek itu tidak menghijabi hak waris saudara si mayit tadi dengan syarat hak waris saudara tidak melebihi sepertiga harta mayit. Ali bin Abi Thalib pun berpendapat demikian. Namun dengan syarat saudara tersebut hanya mendapatkan bagian tidak lebih dari 1/6 saja. Dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ini, dapat diambil pelajaran berharga bagi seluruh umat Islam sesudah mereka. Pada masa sahabat telah terjadi sebuah perselisihan. Namun, perselisihan yang tidak menggambarkan perbedaan manhaj atau metode karena
para sahabat semuanya berpatokan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada masa tabi'in, inilah perbedaan manhaj dan kelompok-kelompok mulai muncul. Angin perbedaan pun berubah menjadi badai yang mengancam persatuan. Dengan mudahnya mereka mengkafirkan ataupun menganggap fasik orang lain disebabkan perbedaan pendapat. Akhir periode sahabat adalah awal mula periode tabi'in. Pada masa inilah, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok politik. Yang pertama, Khawarij, yang juga terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan imam masing-masing. Di antaranya yakni Azarikoh, Ibadiyah, dan Najadat. Yang kedua, Syiah, yang juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan yang ketiga, Jamaah, yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya Syiah dan Khawarij yang keluar dari Jamaah umumnya umat Islam, menimbulkan pengaruh yang sangat buruk bagi umat Islam. Mereka sengaja mengobarkan api perselisihan dan permusuhan dalam hati-hati umat Islam yang masih goyah imannya. Diriwayatkan bahwasannya mereka adalah Yahudi yang sengaja masuk ke dalam Islam karena ingin menghancurkan dan memundurkan umat ini. Fiqh Ra'yi bukanlah fiqh yang hanya berpatokan pada pendapat dan argumen mujtahid saja. Namun disebut fiqh Ra'yi karena lebih banyak melibatkan argumen dan kias dari mujtahid itu sendiri. Itu pun lebih disebabkan karena di Irak hadis-hadis tidak sebanyak yang ada di daerah Hijaz, pusat hadis dan sunnah itu sendiri. Seandainya pun ada Al-Quran dan hadis yang sampai pada mereka, tentunya mereka pasti akan mengikutinya. Di antara ulama fiqh Ra'yi ini, dari kalangan tabi'in, adalah Alqamah, Ibrahim An-Nakhai, Hamad bin Sulaiman, gurunya Abu Hanifah, dan lain sebagainya, yang dulu berguru pada 2 sahabat besar yang lama bermukim di Irak, yakni Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan untuk ulama fiqh Atsar dari kalangan tabi'in yang berada di daerah Hijaz terbagi menjadi beberapa daerah. Sa'id bin Musayyab dan Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah, Az-Zuhri Qadi Yahya bin Sa'id, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dan Atha bin Abi Rabah di Mekah, Hasan al-Basri di Basrah, Tawus bin Kaisan di Yaman. Mereka semua adalah tabi'in yang berguru kepada banyak para sahabat yang memang tinggal di daerah Hijaz. Munculnya beberapa madrasah keilmuan dari para sahabat, kemudian tabi'in di berbagai daerah merupakan titik awal dari munculnya mazhab-mazhab dalam fiqh. Bukan hanya itu, munculnya kelompok-kelompok menyimpang seperti Khawarij dan Syiah juga salah satu faktor pemicu munculnya mazhab-mazhab setelahnya. Sejarah mazhab fiqhiyah. Sebelum melanjutkan sejarah mengenai munculnya mazhab-mazhab ini, lebih baik kita bahas lebih dahulu apakah makna dan hakikat mazhab itu sendiri. Mazhab secara etimologi merupakan masdar mimi dari zahaba yadhhabu yang bermakna pergi dan berpendapat. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Said Ramadan Al-Bukhti, mazhab adalah jalan pikiran, paham, pendapat yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Menurut Ahsan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat ahli agama dalam masalah ibadah atau masalah lainnya. Jadi intinya, mazhab adalah metode atau cara berpikir yang ditempuh oleh imam mujtahid tertentu dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Hasil dari metode tersebut juga dapat disebut sebagai hasil fatwa dari sebuah mazhab. Karena tema pembahasan kita di sini adalah masalah fiqh, maka kita akan membahas fiqh secara umum baik dari kalangan kita sendiri, yakni fiqhul jamaah yang juga dikenal sebagai fiqh sunnah, juga dari fiqh firqah lainnya seperti Khawarij dan Syiah. Kelompok Syiah dan Khawarij ini ada yang memiliki kitab-kitab khusus milik mereka sendiri yang
mereka jadikan pedoman dalam akikah maupun syariah mereka sehari-hari. Namun, tidak semua firqah tersebut memiliki undang-undang syariat khusus, hanya sebagian saja. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada subjudul di bawah ini. Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang awalnya sangat mendukung Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Syiah, namun keluar dari barisan pasukannya dalam peristiwa tahkim pada perang Siffin. Mereka keluar dari kelompok Ali karena menganggap Ali dan kelompok Muawiyah telah kafir karena berhukum pada selain hukum Allah. Mereka berhujah pada ayat yang artinya kelompok ini bukan hanya menganggap kafir, namun menurut mereka yang bertentangan dengan mereka adalah kafir harbi yang boleh dan halal untuk dibunuh. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa diantaranya. Pertama, kelompok Asyarikah yang diketahui oleh Nafi bin Asrak dari Bani Hanifah. Kelompok ini sangat ekstrim, menganggap siapa saja yang bertentangan dengan mereka harus dibunuh, baik anak-anak, wanita, dan orang tua yang lemah. Yang kedua, kelompok Sufriyah yang diketuai oleh Ziyad bin Asfar. Kelompok Najadat yang diketuai oleh Najah bin Uwaimir. Tiga kelompok di atas ini sama-sama ekstrim dan menganggap kafir orang di luar mereka. Yang keempat, kelompok Ibadiyah yang diketuai oleh Abdullah bin Ibad, yakni seorang tabi'in. Di antara empat kelompok ini, hanya kelompok Ibadiyah inilah yang memiliki mazhab fiqh, karena memiliki kitab-kitab khusus membahas mengenai akikah dan fiqh mereka sendiri yang dinamakan mazhab Ibadiyah. Yang kedua, Syiah. Kelompok Syiah ini adalah kelompok yang amat sangat mendukung Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan pendapat yang lebih aneh lagi, mereka berpendapat bahwasanya Ali lah yang seharusnya menjadi Nabi. Namun Jibril melakukan kesalahan sehingga salah menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini pun terbagi menjadi banyak kelompok yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya yang pertama, Sabiyah, pengikut Abdullah bin Saba. Yang kedua, Bayaniyah, yang dipimpin oleh Bayan bin Saman at-Tamimi. Yang ketiga, Mukhiriyah, yakni pengikut Mukhiro bin Said. Yang keempat, Kitobiyah, pengikut Abul Kitab al-Asadi. Yang kelima, Zadiyah, yakni pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Yang keenam, Kaisaniyah, yang dipimpin oleh Mukhtar bin Ubaid As-Sakofi. Isna Asyariyah atau disebut juga Imamiyah, yang berpendapat bahwasanya yang berhak atas kepemimpinan itu adalah keturunan Fatimah Az-Zahra yang berasal dari keturunan Husain. Yang ketujuh, Ismailiyah, yang dinisbahkan kepada Imam Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Di antara semua kelompok Syiah di atas, ada beberapa yang memiliki kitab khusus masing-masing, baik dalam segi akidah maupun syariat. Yang diketahui jelas memiliki kitab fikih pegangan sendiri adalah dua kelompok, yakni mazhab fikih Muqarrar Isna Asyariyah atau Imamiyah, yang mereka sebut sebagai mazhab Ja'fari karena dinisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, kelompok Zaidiyah, yang mazhab fikihnya mendekati mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diimami oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin, yang dikenal dengan mazhab Zaidiyah. 2. Jamaah. Akhir masa tabi'in merupakan awal mula masa tabi'ut tabi'in, yang merupakan titik awal pembentukan mazhab fikih jamaah ini. Para imam mazhab fikih ini adalah murid-murid para tabi'in. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya terdapat madrasah-madrasah yang menjadi pusat belajar para tabi'in. Lalu pada masa tabi'ut tabi'in ini, seperti Abu Hanifah dan Malik bin Anas, mereka berguru kepada para tabi'in. Masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah munculnya mazhab-mazhab fikih, karena memiliki kaitan yang erat sekali dalam pembentukannya. Munculnya mazhab fikih Ahlus-Sunnah dimulai pada akhir abad ke-1 Hijriah dan awal abad ke-2. Pada masa ini sebenarnya banyak sekali mazhab-mazhab yang bermunculan. Bukan hanya 4 mazhab saja yang banyak kita ketahui sekarang. Mayoritas ulama mengatakan bahwa pada masa itu muncul 13 mazhab yang dipelopori oleh 13 mujtahid. Dari 13 itu terdapat 9 mazhab yang paling terkenal,
lalu hanya ada 4 mazhab yang masih lestari hingga saat ini. Pada masa inilah kelembagaan fikih dan pembukuannya terlaksana dengan baik. Ajaran mazhab mereka semakin meluas dan tersalurkan lewat murid-murid mereka yang bermacam-macam. Di antara 9 imam mazhab yang terkenal sebagai peletak. Pertama, Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Kedua, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabr bin Zauti. Ketiga, Imam Auza'i bin Amr Abdurrahman bin Amr bin Muhammad. Nomor 4, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq At-Sauri. Nomor 5, Imam Laits bin Sa'ad. 6, Imam Malik bin Anas Al-Asbani. 7, Imam Sufyan bin Uyainah. 8, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan ke-9, Imam Ahmad bin Hambal. Selain 9 imam di atas, masih banyak lagi sebenarnya mazhab lainnya yang dibina oleh para imam mujatid mazhab, seperti Imam Daud bin Ali Al-Asbahani Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 270 Hijriah yang terkenal dengan mazhab Dhahirinya. Juga seperti Ishaq bin Rahawayh yang wafat pada tahun 238 Hijriah dan imam-imam mazhab lain yang tidak sampai sejarahnya. Mazhabnya bahkan hanya sekedar namanya saja yang sampai pada kita saat ini. Oleh karena itu, mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kami bagi menjadi 2, yakni mazhab yang lestari hingga saat ini dan mazhab yang telah musnah. Yang pertama, mazhab yang lestari hingga saat ini. Jumlahnya ada 4, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Untuk mazhab Hanafi, mazhab ini mengikuti Imam Abu Hanifah yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Beliau adalah seorang imam mujtahid yang memiliki metode tertentu dalam beristihad. Beliau ini lebih dikenal sebagai Syekhul Qiyas, yakni ahli qiyas dan roi. Sedangkan dalam beristihad, Imam Abu Hanifah berdiri di atas 7 sumber dalil dan hujah secara berurutan. Yakni yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, perkataan sahabat, qiyas, ihsan, ijma, dan urf. Lalu yang kedua mazhab Maliki yang mengikuti Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini penulis kitab Muwatta. Beliau lahir dan besar di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriah. Beliau dalam beristihad setidaknya bersumber pada 6 hal, yakni Al-Quran, Sunnah, Amalu Ahlil Madinah, Fatwa Sahabah, Khobar Ahad dan Qiyas, Istisan, kemudian Maslahah Mursalah, lalu Sadud Zara'i, dan Sya'u Man Qoblana. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengikuti Imam Syafi'i yang bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Su'aib bin Abi Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Kemudian yang keempat, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Syaibani Al-Mawardi Al-Baghdadi. Beliau ini dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah di tempat yang sama. Beliau ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Syafi'i sehingga mereka sudah seperti saudara sendiri. Kemudian yang kedua, mazhab yang punah. Mazhab yang punah ini sangat banyak, diantaranya mazhab Al-Auza'i yang diimami oleh Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i yang lahir di Ba'labak pada tahun 28 Hijriah. Kemudian yang kedua, mazhab Az-Zahiri yang diimami oleh Abu Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbahani yang dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijriah. Mazhab Daud ini terus berkembang sampai pada abad ke-5. Kemudian surut dan tidak ada. Lalu mazhab
at-Tabari. Pembangun mazhab ini ialah Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari, lahir pada tahun 224 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 320 Hijriah. Yang keempat, yaitu mazhab Al-Laits. Pembangun mazhab ini adalah Abu Al-Harits Al-Laitsi bin Sa'ad Al-Fahmi yang wafat pada tahun 174 Hijriah. Mazhab ini lenyap pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Mazhab-mazhab di atas punah karena murid-murid imam mazhab di atas tidak setekun imam mazhab 4 yang masih lestari dalam menjabarkan ajaran gurunya. Atau di antara mereka ada yang menjalankannya, namun kalah pengaruh dengan pengikut 4 imam mazhab yang lestari. Mereka juga tidak membuka ijtihad imam mazhabnya, sehingga berangsur-angsur mazhab mereka hilang bersama dengan lekangnya waktu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.